Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Luciana Dewi dengan NPM 2108201060 dari kelas paralel B akan mempresentasikan mengenai UTS e-bisnis saya. Untuk materi pertama ini akan membahas tentang definisi, konsep, dan perkembangan e-bisnis. Nah, pada materi definisi, konsep, dan perkembangan e-bisnis ini, kita akan membahas mengenai yang pertama ada pengertian dari e-bisnis, yang kedua ini ada perkembangan e-bisnis, yang ketiga pentingnya e-bisnis, yang keempat ada macam-macam e-bisnis, dan yang kelima ini ada komponen utama e-bisnis. Untuk pembahasan pertama ini akan membahas tentang pengertian e-bisnis. Menurut Kalakota dan Robinson 2003, e-bisnis itu mencakup seluruh kegiatan berbasis elektronik internal dan eksternal termasuk e-commerce. Kemudian pembahasan yang kedua tentang perkembangan e-bisnis. Konsep e-bisnis ini dilatar belakangi dengan adanya krisis yang dialami IBM sehingga akhirnya mengganti CEO-nya pada tahun 1993. Pertumbuhan internet yang cepat pada tahun 1990-an membuat banyak pihak melihat sebagai kesempatan membuat perusahaan lebih unggul. Akhirnya, pada tahun 1995, Louis Gerstner, CEO IBM saat itu, berhasil mengatasi krisis finansial yang dialami oleh IBM dan mengagendakan bagaimana membuat internet bisa menjadi alat bisnis ke bisnis yang berguna. Lalu pada tahun 1997, Louis Gerstner melalui IBM mengkampanyekan pemasaran yang sangat kreatif untuk mendorong dan menyediakan layanan agar setiap perusahaan mampu mengaplikasikan e-bisnis dan memanfaatkan internet sebagai nilai bisnis. Untuk pembahasan yang ketiga ini akan membahas tentang pentingnya e-bisnis. Yang pertama ini dapat menekan biaya operasional, dapat meningkatkan efisiensi operasi internal, dan yang ketiga ada perluasan dan peningkatan pangsa pasar. Untuk pembahasan yang keempat ini akan membahas tentang macam-macam e-bisnis. Yang pertama ada business to business, yaitu transaksi yang dilakukan antar perusahaan, dan semua proses transaksi itu dilakukan secara online. Kemudian yang kedua ada business to consumer, perusahaan atau bisnis yang menawarkan produk dan jasanya kepada konsumen secara langsung melalui transaksi elektronik. Yang ketiga ini ada consumer to consumer, konsumen yang memasarkan barang kepada konsumen lainnya. Dan yang keempat ini ada consumer to business, yaitu konsumen melakukan transaksi hingga melakukan proses jual beli barang dan jasa, namun proses tersebut dilaksanakan dengan cara online. Untuk pembahasan yang kelima yaitu mengenai komponen utama e-bisnis. Yang pertama ini ada e-business service application layer. Ini contohnya ada CRM, supply chain management, data mining, content management system. Kemudian yang kedua ini ada system software layer. Contohnya seperti web browser and server software and standard, networking software and database management system. Lalu yang ketiga ini ada transport or network layer. Contohnya itu physical network and transport standards. Yang keempat ini ada storage atau physical layer. Contohnya ini ada RAM. Kemudian yang kelima ini ada content and data layer. Contohnya ini ada web content for intranet, extranet, dan internet sites, customer data, transaction data, clickstream data. Kemudian untuk materi yang kedua ini akan membahas tentang model-model e-bisnis. Pada materi model-model e-bisnis ini akan dibahas tentang yang pertama ada e-commerce business model, yang kedua ada major business to consumer business model, yang ketiga ada major business to business model, yang keempat ada e-commerce enable the commerce model, yang kelima ada change business strategy, structure, and process. Untuk pembahasan yang pertama ini akan membahas tentang e-commerce business model yang terdiri dari yang pertama ada value proposition. Value proposition ini tuh mendefinisikan bagaimana perusahaan, produk, atau layanan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, untuk mengembangkan value proposition, perusahaan perlu memahami mengapa pelanggan akan membeli dari perusahaan tersebut.
Yang kedua ada revenue model, merupakan model pendapatan. Model pendapatan ini itu yang pertama ada model pendapatan iklan, yang menyediakan forum untuk iklan dan menerima bayaran dari pengiklan. Contohnya ini ada Yahoo yang memperoleh sejumlah besar pendapatan dari iklan display dan video. Untuk yang kedua ini ada model pendapatan berlangganan yang menawarkan konten atau layanan membebankan biaya berlangganan untuk akses ke beberapa atau semua penawarannya. Contohnya ada Spotify. Yang ketiga ada model pendapatan biaya transaksi yang menerima biaya untuk mengaktifkan atau melaksanakan transaksi. Contohnya ada e-trade yang menerima biaya transaksi setiap kali melakukan transaksi saham atas nama pelanggan. Untuk model pendapatan yang keempat ini ada model pendapatan penjualan yang memperoleh pendapatan dengan menjual barang, konten, atau layanan kepada pelanggan. Contohnya ada Amazon yang menjual buku, musik, dan produk lainnya. Yang kelima ada model pendapatan afiliasi yang menerima biaya rujukan atas presentasi pendapatan dari setiap penjualan yang dihasilkan. Contohnya ada MyPoints yang menghasilkan uang dengan menghubungkan perusahaan dengan pelanggan. E-commerce business model yang ketiga ini ada market opportunity, merupakan keseluruhan peluang keuangan potensial yang tersedia bagi perusahaan di ruang tersebut. Kemudian yang keempat ada competitive environment, yang mengacu pada perusahaan lain yang menjual produk serupa dan beroperasi di ruang pasar yang sama, dipengaruhi oleh faktor-faktor banyaknya pesaing yang aktif, besar operasi, pangsa pasar pesaing, keuntungan perusahaan, bagaimana menetapkan harga. Lalu yang kelima ini ada competitive advantage, yang merupakan keunggulan kompetitif yang dicapai oleh perusahaan ketika bisa menghasilkan produk yang unggul dan membawa produk tersebut ke pasar dengan harga yang lebih rendah dari kebanyakan pesaingnya. Yang keenam ini ada market strategi, yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk mempromosikan produk dan layanan perusahaan kepada pelanggan yang dikenal sebagai pemasaran. Yang ketujuh ada organizational development, perusahaan yang berharap untuk tumbuh dan berkembang dan memiliki rencana pengembangan organisasi. Yang kedelapan ada manajemen team, karyawan perusahaan yang bertanggung jawab untuk membuat model bisnis berfungsi. Untuk pembahasan yang kedua ini ada major business to consumer business model. Pertama akan dibahas tentang definisi dari major business to consumer business model. Major business to consumer business model ini merupakan aktivitas yang dilakukan produsen atau bisnis kepada konsumen secara langsung. Kemudian yang kedua ini ada e-tailer yang merupakan toko retail online. Pelanggan hanya perlu terhubung ke internet atau menggunakan ponsel cerdas mereka untuk melakukan pemesanan. Tantangan dari e-tailer ini yaitu membedakan bisnisnya dari pesaing yang ada. Kemudian agar bisa sukses sebagai e-tailer dengan cara menjaga biaya agar tetap rendah, kemudian bisa pemilihan luas dan inventaris yang terkontrol. Yang ketiga ini ada community provider, yaitu menciptakan lingkungan online di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi. Yang keempat ada content provider, merupakan penyedia konten yang mendistribusikan konten informasi seperti digital berita, musik, foto, video, dan karya seni. Penyedia konten ini menghasilkan uang dengan membebankan biaya berlangganan, misalnya ada Spotify. Namun tidak semua penyedia konten online membebankan biaya berlangganan, contohnya ada CNN.com. Yang kelima ini ada portal. Portal ini awalnya berusaha dilihat sebagai gerbang ke internet. Peluang pasarnya sangat besar. Pada tahun 2013, sekitar 243 juta orang di Amerika Serikat mengakses internet ke tempat kerja atau rumah. Pendapatan utama dari portal ini melalui iklan. Contohnya ada Google, Yahoo, dan Ask.com. Yang keenam ini ada transaction broker. Broker adalah individu atau perusahaan yang berperan sebagai perantara jual dan beli saham
di pasar modal atau perdagangan berjangka. Proposisi nilai utamanya yaitu penghematan uang dan waktu, dan memberikan informasi dan opini yang tepat waktu. Tantangannya dari transaction broker ini memperketat keamanan dan privasi dan seperti bank fisik atau perusahaan pialang. Yang keenam ada market creator, yaitu membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, menampilkan produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Dan yang kedelapan ini ada service provider. Service provider atau penyedia layanan yang menawarkan layanan secara online. Contohnya ada Google, dengan layanannya ada Gmail, Gdocs, dan Gmaps. Untuk pendapatannya ini dapat dari biaya langganan bulanan, sementara yang lain menghasilkan pendapatan dari sumber lain seperti melalui iklan. Kunci sukses sebagai service provider yaitu membangun kepercayaan dan keakraban di antara pelanggan saat ini dan calon pengguna. Untuk materi yang ketiga ini akan membahas tentang mayor business to business model. Yang akan dibahas yaitu ada business to business model dan e-distributor. Business to business e-commerce sangat bergantung pada teknologi yang disebut electronic data interchange, metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. E-distributor sendiri merupakan perusahaan yang memasok produk dan layanan langsung ke bisnis individu. Dengan e-distributor, semakin banyak produk dan layanan yang disediakan perusahaan di situsnya, semakin menarik situs itu bagi pelanggan yang potensial. Yang kedua akan dibahas tentang e-procurement, yaitu menyediakan produk ke perusahaan lain. Perusahaan e-procurement membuat dan menjual akses ke pasar elektronik digital. Yang ketiga akan dibahas tentang exchange, yang merupakan pasar elektronik digital independen di mana banyak kelompok pemasok memenuhi sejumlah kecil pembeli komersial yang sangat besar. Kemudian yang keempat ada industri konsorsia. Industri konsorsia ini merupakan pasar vertikal milik industri yang melayani industri tertentu seperti industri mobil, kedirgantaraan, dan kimia. Lalu yang kelima ini ada private industrial network yang dirancang untuk mengkoordinasikan arus komunikasi di antara perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis bersama. Untuk pembahasan yang keempat ada dibahas tentang e-commerce enable the gold rush model. Merupakan pendukung e-niaga bagi perusahaan infrastruktur internet. Yang pertama menyediakan perangkat keras, yang kedua perangkat lunak sistem operasi, yang ketiga ada jaringan dan teknologi telekomunikasi. Yang keempat ada perangkat lunak aplikasi, yang kelima ada desain web. Yang keenam ada layanan konsultasi dan alat lain yang membuat e-commerce. Untuk pembahasan yang kelima akan dibahas tentang change business, strategi, structure, and process. Yang pertama ada industry structure. Struktur industri mengacu pada sifat para pemain dalam suatu industri dan daya tawar relatif mereka. E-commerce berdampak positif maupun negatif pada struktur industri dan kondisi persaingan. Yang kedua ada industry value chains. Industry value chains merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan di industri atau di perusahaan yang mengubah input mentah menjadi produk dan layanan akhir. Dengan mengurangi biaya informasi, e-commerce menawarkan kepada setiap pemain dalam rantai nilai industri peluang baru untuk memaksimalkan posisi mereka dengan menurunkan biaya atau menaikkan harga. Lalu yang ketiga ada firm value chains, merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan produk akhir dari input mentah sehingga perusahaan dapat menyediakan produk yang bernilai. Dan yang terakhir ini yang keempat ada firm value web yang merupakan sebuah jaringan nilai mengkoordinasikan pemasok perusahaan dengan
Kebutuhan produksinya sendiri menggunakan sistem manajemen rantai pasokan berbasis internet. Perusahaan juga menggunakan internet untuk mengembangkan hubungan dekat dengan mitra logistik mereka. Untuk materi yang ketiga akan dibahas tentang strategi bisnis. Pada materi strategi bisnis ini terdapat beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari strategi e-bisnis, yang kedua ada analisis strategi, yang ketiga ada topik pembahasan tentang tujuan strategi, yang keempat pembahasan tentang definisi strategi, yang kelima ada implementasi strategi, dan yang keenam ada strategi sistem informasi dan strategi e-bisnis. Untuk topik pembahasan yang pertama akan dibahas tentang pengertian strategi e-bisnis. Strategi e-bisnis adalah suatu langkah yang dilakukan sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Nah, fungsi dari strategi e-bisnis ini yang pertama membantu perencanaan, yang kedua membedakan dengan bisnis lain, yang ketiga mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, yang keempat membuat bisnis jadi lebih efisien, dan yang kelima mengontrol bisnis. Untuk topik pembahasan kedua akan dibahas tentang analisis strategi. Analisis strategi ini melibatkan penelitian lingkungan bisnis organisasi di mana ia beroperasi. Analisis strategi sangat penting untuk merumuskan perencanaan strategi untuk pengambilan keputusan dan kelancaran kerja organisasi itu. Jenis analisis strategi ini ada dua. Yang pertama ada analisis strategi internal. Analisis SWOT adalah salah satu teknik yang paling terkenal untuk analisis strategi internal. Untuk mendapatkan manfaat dari analisis yang dilakukan secara strategis dengan mendeteksi kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang mungkin diderita suatu organisasi. Kemudian yang kedua ini ada analisis strategi eksternal. Analisis politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan adalah teknik analisis eksternal yang melakukan analisis strategi atau melakukan riset pasar dan memberikan gambaran tentang berbagai faktor lingkungan makro yang harus dipertimbangkan organisasi. Untuk topik pembahasan yang ketiga akan dibahas tentang tujuan dari strategi. Tujuan dari strategi ini yaitu memberikan panduan dan arahan kepada semua pihak yang mengelola e-bisnis tersebut tentang apa yang harus mereka capai. Kemudian, untuk topik pembahasan yang keempat akan dibahas tentang definisi dari strategi. Definisi strategi merupakan perumusan, review, dan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan strategis. Definisi strategi ini memiliki 8 keputusan strategi bisnis digital utama. Yang pertama ada prioritas saluran bisnis digital, yang kedua pengembangan pasar dan produk, yang ketiga strategi pemosisian dan diferensiasi, yang keempat model bisnis dan pendapatan, yang kelima restrukturisasi pasar, yang keenam kemampuan manajemen pengetahuan internal, yang ketujuh kemampuan manajemen rantai pasokan, dan yang kedelapan sumber daya dan kemampuan organisasi. Untuk topik pembahasan yang kelima akan dibahas tentang implementasi strategi. Implementasi strategi ini mengacu pada pelaksanaan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Proses implementasi strategi ini yang pertama membangun organisasi yang memiliki kemampuan untuk menerapkan strategi ke dalam tindakan yang sukses. Yang kedua, memasak sumber daya dalam jumlah yang cukup untuk kegiatan-kegiatan yang penting. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan yang mendorong strategi. Yang keempat, kebijakan dan program tersebut digunakan untuk membantu dalam proses perbaikan terus-menerus. Yang kelima, menggabungkan struktur penghargaan untuk mencapai hasil. Dan yang keenam, menggunakan kepemimpinan strategis. Selanjutnya, untuk topik pembahasan yang keenam akan dibahas tentang strategi sistem informasi dan strategi e-bisnis. Yang pertama ini ada pengurangan biaya dan efisiensi rantai nilai. Misalnya, pemasok menggunakan internet untuk menjual persediaan printer melalui internet untuk mengurangi panggilan layanan. Kemudian yang kedua ada menghasilkan pendapatan.
Misalnya Reebok menggunakan internet untuk penjualan produk berlisensi langsung seperti treadmill yang tidak memiliki kesepakatan distribusi yang kuat. Yang ketiga ada mitra saluran, yaitu bermitra dengan distributor menggunakan extranet. Yang keempat, komunikasi merek. Contohnya perusahaan mobil Saturn mengembangkan situs My Saturn untuk membina hubungan dekat dengan pelanggan. Untuk materi yang keempat ini akan dibahas tentang infrastruktur e-bisnis. Nah, pada materi infrastruktur e-bisnis ini akan dibahas tentang topik pembahasan yang terkait tentang yang pertama ada definisi infrastruktur e-bisnis, yang kedua ada komponen infrastruktur e-bisnis, yang ketiga ada lapisan atau layer infrastruktur e-bisnis, yang keempat ada teknologi internet, yang kelima ada teknologi web, yang keenam ada internet access aplikasi software, yang ketujuh ada standar internet, yang kedelapan ada managing e-business infrastruktur, yang kesembilan ada web service, dan yang kesepuluh ada mobile commerce. Untuk topik pembahasan yang pertama akan dibahas tentang definisi infrastruktur e-business. Nah, infrastruktur e-business ini adalah segala sarana dan prasarana yang menunjang atau mendukung kegiatan e-business, mencakup hardware, software, data, dan lain-lain. Untuk topik pembahasan yang kedua akan dibahas tentang komponen infrastruktur e-business yang terdiri dari technical e-business infrastruktur, contohnya itu ada hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada human e-business infrastruktur, contohnya itu keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, norma, pengetahuan, dan lain-lain. Untuk topik pembahasan yang ketiga akan dibahas tentang lapisan atau layer infrastruktur e-business. Nah, yang pertama ini ada e-business service application, layer pada proses e-business yang merupakan bentuk strategi bisnis dalam bentuk jaringan, pemodelan, konsep untuk memberikan pelayanan dan mencapai suatu target menggunakan aplikasi. Contohnya ada CRM dan SCM. Kemudian yang kedua ada sistem software. Layer e-business ini merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai pendukung proses e-business dalam mencapai suatu tujuan dari tiap rencana serta target dari suatu perusahaan. Contohnya web browser, server software, DBMS transport or network. Kemudian yang ketiga ada transport or network. Layer pada proses e-bisnis yang merupakan bentuk strategi bisnis dalam bentuk jaringan pemodelan, konsep untuk memberikan pelayanan dan mencapai suatu target menggunakan aplikasi. Contohnya ada CRM dan SCM. Kemudian yang keempat ini ada storage. Layer ini mencakup penyimpanan data baik yang tersimpan di dalam penyimpanan magnetis di dalam server, web ataupun media penyimpanan sementara, contohnya itu RAM. Kemudian yang kelima ada content and data. Content and data ini merupakan layer mencakup isi dari data yang tersimpan seperti data konsumen, data transaksi, dan lain sebagainya. Contohnya web content dan data transaksi. Untuk topik pembahasan yang keempat akan dibahas tentang teknologi internet. Yang pertama ada internet timeline, kemudian yang kedua ini ada intranet dan extranet. Intranet merupakan jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP/IP. Kemudian extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Yang ketiga ada hosting situs web dan e-business service. Perusahaan penyedia layanan hosting, contohnya itu web
sites, internet application, email, service, security, and storage. Untuk topik pembahasan yang kelima akan dibahas tentang teknologi web. Yang pertama ini ada blog, yaitu suatu aktivitas yang mengelola blog seperti menulis, memperbarui, atau menambahkan elemen lainnya. Kemudian yang kedua ada surat elektronik atau email, merupakan sarana kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Yang ketiga ada feeds, merupakan suatu metode untuk bertukar berbagai jenis informasi menggunakan format standar, biasanya berbasis XML. Kemudian yang keempat ada IPTV, merupakan TV dan video yang dialirkan melalui broadband di internet. Yang kelima ada Voice over Internet Protocol, merupakan teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Dan yang keenam ini ada widget, yaitu suatu bentuk alat yang tersedia di situs web atau di desktop pengguna. Contoh dari widget ini ada widget web, gadget Google, gadget desktop, dan sistem operasi, widget media sosial, dan aplikasi Facebook. Untuk topik pembahasan yang keenam akan dibahas tentang Internet Access Aplikasi Software. Merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menemukan, mengirim, dan menerima informasi melalui internet. Selanjutnya akan dibahas tentang topik standar internet. Standar internet ini yang pertama ada HTTP protokol. HTTP merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Pengertian HTTP yaitu sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pertukaran data dalam internet antara komputer satu dengan komputer lainnya. Kemudian yang kedua ini ada URLs. URL ini terdiri dari rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan atau menemukan alamat web suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. Beberapa jenis domain yaitu ada .com, .org, .net, dan lain sebagainya. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Untuk topik pembahasan yang ke-8 akan dibahas tentang managing a business infrastructure. Yang akan dibahas tentang Internet Service Provider. Menurut Ensiklopedia Britania, ISP adalah perusahaan yang menyediakan koneksi dan layanan internet untuk individu dan organisasi. Setiap ISP menyediakan layanan yang berbeda-beda kepada pelanggannya. Tidak hanya menyediakan koneksi internet, tetapi juga meliputi pemeliharaan dan instalasi. Contoh dari ISP ini ada Biznet, IndiHome, Telkom Indonesia, dan MNC Play. Untuk topik pembahasan yang ke-9 akan dibahas tentang web service. Yang akan dibahas mengenai software as a service. Software as a service ini merupakan perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan dan bersifat online. Dikelola dari pusat, dapat diakses melalui internet. Pengguna layanan tidak akan bertanggung jawab atas hardware dan software. Tantangan menggunakan software as a service ini, yang pertama menghadapi kemungkinan gangguan yang tak terduga baik dari vendor maupun perusahaan. Yang kedua, menghadapi kemungkinan kehilangan kendali atau aksesibilitas. Dan yang ketiga, akan kesulitan memindahkan data dari suatu software as a service ke software as a service lainnya jika ingin berpindah. Untuk topik pembahasan yang ke-10 akan dibahas mengenai mobile commerce. Yang pertama ini ada
Wireless Internet Access Standard adalah standar atau protokol lama yang digunakan untuk pengiriman dan penyajian informasi nirkabel ke telepon seluler atau perangkat nirkabel lainnya. Kemudian yang kedua ini ada akses seluler Wi-Fi. Wi-Fi adalah jaringan area lokal nirkabel berkecepatan tinggi, tetapi hal ini bergantung pada kekuatan sinyal. Wi-Fi dapat menarik banyak perhatian karena potensinya untuk menawarkan akses nirkabel di kota-kota besar dan kecil tanpa memerlukan koneksi tetap. Kemudian yang ketiga ada Bluetooth. Bluetooth digunakan untuk transmisi data jarak pendek antara perangkat. Jarak transmisi antara perangkat berkemampuan Bluetooth pada awalnya dibatasi hingga 10 meter, tetapi sekarang dapat mencapai hingga 100 meter. Untuk materi kelima ini akan dibahas tentang Building E-Commerce Presence. Nah, pada materi Building E-Commerce Presence ini akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada Imagine Your E-Commerce Presence. Yang kedua, Building an E-Commerce Presence, a Systematic Approach. Yang ketiga, Choosing Software and Hardware. Yang keempat, Other E-Commerce Site Tools. Yang kelima, Developing a Mobile Website and Building Mobile Applications. Yang pertama akan kita bahas tentang Imagine Your E-Commerce Presence. Pertama, tentukan ide, visi, dan misi harapan untuk mencapai visi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu perlu mengembangkan ide awal tentang bisnis, apa, dan pendapatannya. Modal bisnis dasar biasanya didapat dari portal, e-tailer, penyedia konten, broker transaksi, pencipta pasar, penyedia layanan, dan penyedia komunitas. Lalu tentukan siapa target audiens kita. Kemudian, tentukan masuk ke pasar yang menurun, yang dipenuhi dengan kekuatan pesaing, dan kita akan memiliki resiko yang besar untuk gagal, atau masuk ke pasar yang sedang berkembang dan memiliki sedikit pesaing, dan kita akan memiliki peluang yang lebih besar. Kemudian, ketahui diri sendiri dengan cara melakukan analisis SWOT. Untuk pembahasan yang kedua yaitu Building an E-Commerce Presence, a Systematic Approach. Siklus hidup pengembangan sistem untuk situs e-commerce ini yang pertama itu ada sistem analisis atau planning. Mengidentifikasi tujuan bisnis, fungsi, sistem, dan syarat yang harus dilakukan untuk membuat e-commerce. Kemudian yang kedua ada sistem desain, platform, hardware, dan software. Sistem desain adalah proses menggantikan elemen sistem seperti arsitektur, modul, dan komponen interface yang berbeda dari komponen tersebut dan data yang melewati sistem itu. Kemudian yang ketiga ada building the system, bisa dengan cara in-house versus outsourcing, atau build your own versus outsourcing, ataupun dengan cara host your own versus outsourcing. Kemudian yang keempat ini ada testing. Pengujian unit melibatkan pengujian modul program situs satu persatu. Kemudian pengujian sistem melibatkan pengujian situs secara keseluruhan. Lalu diadakan uji penerimaan memverifikasi bahwa tujuan bisnis dari seperti yang awalnya dipahami sebenarnya berfungsi. Kemudian yang kelima ada implementasi. Merupakan keberhasilan e-commerce yang bergantung pada tim karyawan yang berdedikasi pada tugas utamanya adalah memantau dan menyesuaikan situs dengan kondisi pasar yang berubah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu akan dibahas tentang choosing software and hardware. Yang pertama ini ada simple versus multi-tier website architecture. Ini adalah single tier yang menempatkan semua komponen yang diperlukan untuk aplikasi perangkat lunak, baik back-end dan front-end hanya pada satu server. Kemudian ada multi-tier yang membagi akses data di lebih dari satu server. Lalu yang kedua ada web server software. Situs e-commerce memerlukan perangkat lunak web server untuk menjawab permintaan pelanggan dalam laman HTML dan XML. Kemudian yang ketiga ada e-commerce merchant server software
Software and functionality. Perangkat lunak server pedagang e-niaga yang menyediakan fungsionalitas dasar yang diperlukan untuk penjualan online termasuk katalog online, pengambilan pesanan melalui keranjang belanja online, dan pemrosesan kartu kredit online. Kemudian online katalog perusahaan yang ingin menjual produk di web harus memiliki daftar atau katalog online produk-produknya tersedia di situs webnya. Lalu ada credit card processing, situs biasanya bekerja bersama dengan perangkat lunak, pemrosesan kartu kredit yang memverifikasi kartu kredit pembeli dan kemudian melakukan debit ke kartu dan kredit ke akun perusahaan saat akan check out. Nah, kemudian untuk topik pembahasan yang keempat akan dibahas tentang other e-commerce site tools. Yang pertama ini ada tools for interactive and active content. Semakin interaktif situs web, semakin efektif dan menghasilkan penjualan dan mendorong pengunjung. Meskipun fungsionalitas dan kemudahan penggunaan adalah tujuan utama dalam desain situs, kita juga harus berinteraksi dengan pengguna dan menghadirkan pengalaman aktif yang hidup kepada mereka. Kemudian yang kedua ini ada Web 2.0 Design Element. Ini widget adalah potongan kecil kode yang dijalankan secara otomatis di halaman web HTML. Kemudian ada yang ketiga ada personalization tool. Personalisasi atau kemampuan untuk memperlakukan orang berdasarkan kualitas pribadi mereka dan riwayat sebelumnya dengan situs Anda. Dan kustomisasi atau kemampuan untuk mengubah produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan adalah dua elemen kunci e-commerce yang berpotensi dalam membuat itu hampir sekuat pasar tradisi. Nah, untuk topik pembahasan yang kelima ini yaitu developing a mobile website and building mobile application. Yang pertama ada planning and building a mobile web presence. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan bisnis yang ingin dicapai, kegunaan sistem yang akan dibuat, dan informasi-informasi yang harus ada pada sistem. Setelah itu, menentukan rancangan dan membangun sistem, lalu akan dipertimbangkan jenis aplikasi apa yang cocok dengan kriteria perusahaan. Kemudian yang kedua ada design consideration, merancang mobile presence agar berbeda dari desain situs web desktop tradisional karena perangkat keras, perangkat lunak, dan harapan konsumen yang berbeda. Desainer perlu mempertimbangkan batasan platform seluler saat mendesain untuk platform seluler. Ukuran file harus tetap lebih kecil dan jumlah file yang dikirim ke pengguna dikurangi. Fokus pada beberapa grafik yang kuat dan meminimalkan jumlah gambar yang dikirim ke pengguna. Kemudian yang ketiga ada performance and cost consideration. Jika Anda sudah memiliki situs web yang tidak ingin Anda kembangkan kembali secara total, jalan yang paling murah adalah mengubah ukurannya untuk membuat situs seluler yang paling ramah ponsel cerdas. Lalu jika Anda tidak memiliki situs web yang ada, proses yang paling efisien adalah membangun situs, misalnya menggunakan desain web responsif. Kemudian membangun aplikasi web seluler yang menggunakan browser perangkat seluler membutuhkan lebih banyak usaha dan biaya daripada mengembangkan situs web seluler. Dan jalur paling mahal menuju mobile presence adalah membangun aplikasi sendiri. Untuk materi ke-6, selanjutnya akan membahas tentang e-commerce security and payment system. Nah, pada materi ke-6 ini tentang e-commerce security and payment systems akan dibahas beberapa topik. Yang pertama ada di e-commerce security environment. Yang kedua ada security threats in the e-commerce environment. Yang ketiga ada technology solution. Yang keempat ada management policy, business procedure, and public laws. Yang kelima ada payment system, yang keenam ada e-commerce payment system, dan yang keenam akan dibahas tentang electronic billing, presentment, and payment. Nah, pada topik pembahasan pertama akan dibahas tentang di e-commerce security environment.
Dimensi keamanan e-commerce ini yang pertama ada integritas, yang merupakan kemampuan untuk memastikan bahwa informasi yang ditampilkan tidak diubah dengan cara apapun oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada non-repudiation, kemampuan untuk memastikan bahwa peserta e-commerce tidak menyangkal atau menolak tindakan online mereka. Yang ketiga, keaslian, kemampuan untuk mengidentifikasi identitas seseorang atau entitas dengan siapa Anda berurusan di internet. Yang keempat ada kerahasiaan, yaitu kemampuan untuk memastikan bahwa pesan dan data hanya tersedia bagi mereka yang diizinkan untuk melihatnya. Yang kelima ada privacy, yaitu kemampuan untuk mengontrol penggunaan informasi tentang diri. Yang keenam ada ketersediaan, yaitu kemampuan untuk memastikan bahwa situs e-commerce terus berfungsi sebagaimana yang dimaksud. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai security threats in the e-commerce environment. Nah, ancaman dari perspektif teknologi yaitu meliputi klien, server, dan saluran komunikasi. Untuk topik pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai teknologi solution. Melindungi komunikasi internet, yang pertama ini ada enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah teks biasa atau data menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pengirim dan penerima. Tujuan dari enkripsi yaitu mengamankan informasi yang disimpan dan mengamankan transmisi informasi. Kemudian yang kedua yaitu mengamankan saluran komunikasi. Konsep enkripsi kunci publik digunakan secara rutin untuk mengamankan saluran komunikasi. Macam-macam pengamanan saluran komunikasi yaitu lapisan soket aman atau SSL dan keamanan lapisan transportasi atau TLS. Kemudian yaitu yang ketiga ada melindungi jaringan. Merupakan perangkat berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah yang dapat melindungi jaringan, server, dan klien di jaringan tersebut. Misalnya ini ada firewall, server proxy, firewall, dan server proxy. Kemudian yang keempat yaitu melindungi server dan klien. Fitur sistem operasi dan perangkat lunak antivirus dapat membantu lebih lanjut melindungi server dan klien dari serangan tertentu. Untuk topik pembahasan yang keempat yaitu tentang manajemen policy, business procedure, and public law. Nah, ini ada langkah untuk membangun rencana keamanan e-commerce. Yang pertama yaitu penilaian risiko. Rencana keamanan dimulai dengan penilaian risiko dan titik kerentanan. Langkah pertama adalah menginventarisasi informasi dan pengetahuan aset situs ke e-commerce perusahaan. Kemudian yang kedua ada kebijakan keamanan. Serangkaian pernyataan yang memprioritaskan risiko informasi, mengidentifikasi risiko yang dapat diterima target, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai target tersebut. Yang ketiga ada rencana implementasi, langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan rencana keamanan. Yang keempat ada organisasi keamanan. Organisasi keamanan mendidik dan melatih pengguna, membuat manajemen tetap waspada terhadap ancaman dan gangguan keamanan, dan memelihara alat yang dipilih untuk menerapkan keamanan. Dan yang kelima ada audit keamanan, yang melibatkan tinjauan rutin log akses atau mengidentifikasi bagaimana orang luar menggunakan situs serta bagaimana orang dalam mengakses aset tersebut. Untuk topik pembahasan yang kelima, yaitu payment system. Yang pertama ini ada uang tunai. Fitur utama uang tunai adalah bahwa uang itu langsung dapat diubah menjadi bentuk nilai lain tanpa perantara lembaga dan dari manapun. Yang kedua ada transport check. Cek dapat digunakan untuk transaksi kecil dan besar, meskipun biasanya mereka tidak digunakan untuk pembayaran mikro. Kelebihannya, cek memiliki beberapa pelampung bisa memakan waktu hingga 10 hari untuk menghapus cek di luar negara bagian, dan saldo yang belum dibelanjakan dapat memperoleh bunga. Kekurangannya dapat dipalsukan lebih mudah daripada uang tunai. Yang
Yang ketiga ada kartu kredit, memungkinkan konsumen untuk membeli barang sambil menunda pembayaran dan memungkinkan konsumen untuk membuat pembayaran ke beberapa vendor dengan satu instrumen. Yang keempat ada nilai tersimpan, akun yang dibuat dengan menyetorkan dana ke akun dari mana dana dibayarkan, keluar atau ditarik sesuai kebutuhan. Pembayaran nilai tersimpan sistem serupa dalam beberapa hal untuk memeriksa transfer, yang juga menyimpan dana tetapi tidak melibatkan penulisan cek. Contohnya termasuk kartu debit, sertifikat hadiah, prabayar kartu, dan kartu pintar. Yang kelima ada akumulasi saldo, akun yang mengakumulasi pengeluaran dan konsumen melakukan pembayaran berkala, mengakumulasi sistem pembayaran saldo. Untuk topik pembahasan yang keenam akan dibahas mengenai e-commerce payment system. Yang pertama ini ada transaksi kartu kredit online. Transaksi kartu kredit online diproses dengan cara yang hampir sama dengan pembelian di toko, dengan perbedaan utama adalah bahwa pedagang online tidak dapat melihat kartu yang sebenarnya digunakan. Tidak ada kesan kartu diambil dan tidak ada tanda tangan yang tersedia. Kemudian yang kedua ada sistem pembayaran seluler atau dompet ponsel cerdas. Penggunaan perangkat seluler sebagai mekanisme pembayaran sudah mapan di Eropa, Jepang, dan Korea Selatan, dan sekarang meledak di Amerika Serikat, di mana infrastruktur untuk mendukung pembayaran seluler akhirnya disiapkan. Retail seluler pembayaran di Amerika Serikat berjumlah lebih dari 20 miliar dolar pada tahun 2012. Kemudian yang ketiga ada Near Field Communication atau NFC. NFC adalah satu set nirkabel jarak pendek, teknologi yang digunakan untuk berbagi informasi antar perangkat dalam jarak masing-masing sekitar 2 inci. Lalu yang keempat ada uang digital dan mata uang virtual. Meskipun istilah uang digital dan mata uang virtual sering digunakan sebagai sinonim, mereka sebenarnya mengacu pada dua jenis sistem pembayaran alternatif yang terpisah. Uang digital biasanya didasarkan pada algoritma yang menghasilkan token autentik unik yang mewakili nilai tunai yang dapat digunakan di dunia nyata. Sedangkan mata uang virtual biasanya beredar terutama di dalam komunitas dunia maya internal seperti Lint Dollars dibuat oleh Lint Lab untuk digunakan di dunia maya. Untuk topik yang ke-7 akan dibahas tentang electronic billing, presentment, and payment, yang merupakan sistem presentasi dan pembayaran tagihan elektronik, adalah sistem yang memungkinkan pengiriman online dan pembayaran tagihan bulanan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.